더하기 2는 얼마지? 야, 이거 먹고. 확실하지? 동생. 응? 이제야 우리 막순을 생각하면 가슴이 찢어지지만 니는 그딴 거 신경 쓰지 말고 공부나 열심히 해라. 어째 아버지 올 때까지 네가 이 집안의 가장이니까네. Film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang yang bernama Yoon Deok-so. Ia harus menanggung beban keluarganya sejak ayahnya menghilang. Sebagai anak laki-laki pertama, ialah yang harus menjadi tulang punggung keluarga dan ia bekerja keras demi menghidupi keluarganya serta mengasuh adik-adiknya. Tidak hanya sebatas itu, Deok-so juga harus memenuhi janjinya kepada sang ayah selama kurang lebih 60 tahun. Janji tersebut harus digenggami erat tanpa memperdulikan bagaimana dirinya sendiri. Ia harus menerima segala penderitaan yang bahkan mengancam nyawanya sendiri. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Di awal film, seorang kakek yang bernama Deok-so duduk berdampingan dengan sang istri tercinta yang bernama Young-ja. Mereka sedang menikmati hangatnya sinar matahari di tengah keramaian lalu lalang di tempat tinggalnya. Kemudian kakek Deok-so mengenang masa kecilnya yang dimana ia sangat ingin menjadi seorang nahkoda kapal. Meskipun pada akhirnya ia tidak akan pernah dapat mencapai cita-cita tersebut, ia sudah sangat bahagia dengan kehidupannya saat ini bersama Young-ja. Namun sayangnya kini keduanya yang sudah tua membuatnya rentan akan kesakitan. Meskipun kakek Deok-so telah sepenuh hati merawatnya, tidak cukup memberikan kepuasan kepada anak dan cucunya yang secara tiba-tiba mengunjungi mereka. Akan tetapi kedatangannya bukan semata untuk menjenguk neneknya. Ternyata mereka hanya ingin menitipkan anak-anak mereka yang merupakan cucu-cucu dari kakek dan nenek. Meski kakek Deok-so tak begitu suka dengan permintaan tersebut, nenek Young-ja yang masih sangat cantik itu meyakinkan agar mau menjaga cucu-cucunya tersebut. Dan kakek Deok-so membawa salah satu cucunya ke toko Hotbun yang kini dialah yang mengurusi toko tersebut di pasar. Kakek Deok-so kala itu benar-benar tak dapat menahan emosinya. Saat ada seseorang yang ingin dengan paksa membeli tokonya tersebut, kakek berkali-kali memarahi pria yang di hadapannya dan sesekali kakek juga melayankan pukulannya untuk mengusir ketiganya. Perilaku kakek ini dilihat oleh cucunya dan terus mengatakan kepadanya untuk tidak lagi marah. Ia pun terus menanyakan sejak kapan kakeknya tersebut menjadi sangat pemarah. Sehingga ada satu kejadian yang membuat kakek Deok-so teringat akan masa lalunya yang kelam. Saat itu kakek Deok-so berjalan sembari menggandeng tangan cucunya yang bernama Seyun. Dan tanpa sengaja bagian tubuh kakek tersenggol oleh salah satu pejalan kaki yang akhirnya membuat tubuhnya oleng dan terjatuh. Genggaman tangan Deok-so yang terpaksa terlepas dari tangan Seyun membawanya kembali hanyut pada perasaan di mana ia kehilangan adiknya yang pada tahun 1950 pada insiden Hungnam di Korea Utara. Cerita pun dibawa flashback kembali ke masa lalu. Insiden tersebut terjadi pada musim dingin yang terasa sangat mencekam saat hampir seluruh penduduk yang telah berkumpul di Hungnam saat itu mereka terpaksa melarikan diri sejauh-jauhnya dari serangan tentara China. Deok-so kecil dipercaya oleh ayahnya untuk selalu menjaga dan menggenggam erat tangannya Mak-sun. Ia adalah adiknya. Berkali-kali Deok-so meyakinkan adiknya tersebut dan berkata bahwa ini bukanlah taman bermain. Kita tidak ingin pergi untuk bermain-main dan jangan melepaskan tangannya. Tak lama, sang ayah dan ibunya membawa adiknya yang lain telah tiba. Setelah kembali menekan agar tak berada jauh darinya, mereka pun melanjutkan perjalanannya ke arah dermaga. Di sana sudah banyak sekali para pengungsi yang telah menunggu. Dan upaya penyelamatan diri itu membawa keluarga mereka saling berebut menaiki kapal.
Mereka semakin histeris saat mengetahui bahwa tentara China telah masuk ke daerahnya. Kapal ini awalnya bermuatan senjata dan angkutan berat lainnya. Namun salah satu awak kapalnya yang adalah ternyata orang Korea terus meyakinkan jenderal di kapal tersebut agar mau menerima para pengungsi tersebut dan membawanya. Hingga akhirnya jenderal memerintahkan kapten untuk menurunkan semua senjata dan membuangnya ke laut, serta mempersilahkan para pengungsi menaiki kapal dengan segera. Suara tembakan dan dentuman keras dari kejauhan semakin membuat para pengungsi panik. Mereka saling mendorong dan berdesak-desakan. Sementara keluarga Deokso masih terus berusaha menaiki kapal dari samping kapal dengan menggunakan sekoci. Di sana mereka masih harus berebut dan berdesakan dengan yang lain. Tak ayal hal tersebut membuat beberapa di antaranya harus terjatuh dan terjun ke dalam lautan. Kejadian tersebut semakin membuat Deokso gemetar. Ia terus meyakinkan Maxun agar tak melepaskan tangannya. Sayangnya salju dingin membuat adiknya semakin lemah. Genggamannya pun tak kuat lagi sehingga saat kakaknya berjuang melawan rasa takut dan gemetar dalam dirinya, ia tak menyadari bahwa Maxun telah ditarik oleh seseorang dan kini Deokso yang berhasil menaiki kapal yang awalnya lega menarik sekuat tenaga, ternyata adiknya tersebut telah terjun dan ia menjadi terkejut melihat robekan lengan baju Maxun di tangannya. Deokso pun menjerit sejadi-jadinya. Ia terus meneriaki nama adiknya tersebut. Menyadari panggilan Deokso, ayahnya berlari mendekatinya. Ia pun tak kalah kaget mengetahui bahwa salah satu putrinya terjatuh. Seketika ayahnya menguatkan Deokso dan meyakinkan untuk tetap tegar dan menggantikan posisinya sebagai kepala keluarga. Sementara dirinya menuruni kapal untuk mencari Maxu. Sayangnya keberuntungan tak berpihak padanya. Meskipun ayahnya telah mencarinya, ia tak kunjung ditemukan. Hingga akhirnya kapal besar itu pun meniupkan tanda keberangkatannya dan ayahnya pun menyadari bahwa ia tak lagi memiliki kesempatan untuk menaiki kapal yang sama. Deokso, ibu, dan kedua adiknya terus menangisi ayahnya dan Maxun. Mereka seakan-akan tak dapat menerima perpisahan ini. Ayahnya pun merasakan hal yang sama. Namun ia menyadari bahwa ia harus tetap memberikan semangat kepada keluarganya. Dan ia pun meneriakkan bahwa tak lagi mengkhawatirkannya dan meminta mereka untuk segera mencari toko Bibi Hotbun dan menunggunya di sana. Ayahnya berusaha berdiri tegap dan penuh ketegaran, meski tatapan matanya menyeratkan salam perpisahan kepada keluarganya yang sangat tidak mungkin lagi dapat ia temui. Tak hanya ia kehilangan keluarganya, tapi banyak juga yang merasakan kepedihan yang sama. Di saat itu, pukul 11, tanggal 23 Desember 1950, kapal tersebut berhasil membawa 14.000 pengungsi dari pelabuhan Hangnan. Di tahun berikutnya, awal 1951, di pasar daerah Busan, Deokso, ibu, dan kedua adiknya yang berhasil dalam pelariannya mencoba mencari satu-satunya keluarga di sana. Ia memanggilnya dengan sebutan Bibi Hotbun. Setelah cukup lama menahan lelah, penat, lapar, serta dahaga, akhirnya keempatnya berhasil menemukan Bibi Hotbun dan menyantap bubur pertamanya di Busan. Namun penderitaannya masih harus dihadapinya. Deokso masih terus saja harus menerima hinaan, siksaan dari mereka yang mereka memiliki kekuasaan dan kekuatan di sana. Deokso yang telah memiliki teman yang bernama Dalso mengisi waktunya dengan belajar dan bekerja demi membantu ibunya. Sungguh tak akan menjadi lebih mudah. Ia pun diharuskan untuk tetap menjadi lebih kuat dari seharusnya, lebih tegar dari usianya. Karena kini dialah yang harus menggantikan posisi kepala keluarga setelah ayahnya tak lagi bersama mereka. Mereka sekeluarga, terutama ibunya, harus bekerja keras demi dirinya dan adik-adiknya. Sementara itu,
Deokso hingga detik ini masih merasakan bahwa kehilangan ayah dan Maksud adalah karena kesalahannya. Karena itulah yang membuatnya selalu merasa harus memukul tanggung jawab besar sebagai kepala keluarga. Meskipun di usianya yang masih sangat muda, Deokso dan Dalso masih terus berteman hingga mereka dewasa. Meskipun keduanya memiliki latar belakang berbeda, Dalso yang berasal dari keluarga berada menawarkan sebuah pekerjaan di bidang pertambangan kepada Deokso untuk melamar bersama-sama. Meskipun kenyataannya ia masih sangat ingin menimba ilmu sama seperti pemuda lainnya, namun ia teringat akan ayah dan tanggung jawab yang harus dipikulnya. Hingga apapun bentuk tesnya, ia harus berhasil melewatinya. Terlebih lagi ia harus membayar biaya sekolah adiknya di sebuah perguruan tinggi ternama di Seoul. Dan akhirnya pada musim semi tahun 1964, mereka pun diberangkatkan menuju tambang batubara Hamburg, Duisburg di Jerman Barat. Pekerjaan tambang ini rupanya lebih berat dari apa yang dibayangkan. Tak pernah Deokso bayangkan betapa keras dan bahayanya pekerjaan tersebut. Peluh penat sudah menjadi kebiasaan yang tak pernah sedikit pun menjauh darinya. Ia pun tak pernah merasakan sedikit pun kehilangan semangat di setiap detiknya melewati betapa kerasnya pekerjaan tersebut. Sehingga saat ia libur, Deokso memanfaatkannya dengan berjalan-jalan berkeliling melihat pemandangan sekitar. Di sanalah ia melihat Youngja untuk pertama kalinya. Sosok wanita yang sangat cantik dan menarik perhatiannya. Dan sejak saat itu, Deokso tak lagi melewatkan hari liburnya tanpa bersama Youngja. Harinya pun menjadi semakin indah serta berwarna. Sayangnya, suatu ketika, sebuah pipa yang dialiri oleh gas metanol bocor dan membahayakan mereka yang ada di lokasi penambangan. Dengan segera, Deokso mengingatkan rekan-rekannya untuk menyelamatkan dirinya. Ia pun tak ingin pergi sebelum berhasil menyelamatkan Dalso. Ia pun berlari dan tak bergerak sedikit pun untuk meninggalkan Dalso yang telah ia temukan dalam keadaan terjepit. Hingga ia pun harus menerima ledakan bawah tanah itu bersama sahabat sejatinya tersebut. Sementara, orang lain yang ada di sana telah dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya setelah cukup lama terjebak di bawah reruntuhan tambang, Deokso dan Dalso berhasil dievakuasi dan dirawat dengan baik. Akan tetapi, saat ia sembuh, hari itu bertepatan dengan berakhirnya visa pertambangan yang mengharuskannya kembali ke Korea. Tanggal 21 Desember 1966, kelompok pertama pekerja tambang pulang dari Jerman. Ibu, Bibi Khotbun, dan ketiga adiknya menyambut kedatangan Deokso dengan sangat antusias. Mereka nampak berbahagia melihat bahwa Deokso dalam kondisi sehat dan kembali bersama mereka. Kebahagiaan Deokso bertambah setelah beberapa bulan berikutnya, Youngja kembali ke Korea dan menemuinya. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya menikah. Dan tahun 1973, tanpa sepengetahuan siapapun, Deokso mendaftar ke Universitas Angkatan Laut Korea. Karena hal itu, lagi-lagi ia harus kembali meyakinkan ibu dan juga Youngja untuk mengizinkannya dalam melaksanakan tugasnya saat ini sebagai anggota maritim Korea. Di musim panas saat di Saigon, Vietnam, Deokso membawa serta Dalso ke medan perang. Pekerjaannya kali ini cukup membuatnya tersenyum lebar setelah menerima gaji pertamanya. Tak seperti pada masa pertambangan memang, tapi memang maut masih menyelimuti kesehariannya di Saigon. Terutama saat Saigon telah jatuh ke tangan Viet Cong. Deokso dan rekan-rekannya harus waspada akan serangan yang senantiasa mengancamnya.
ia masih memiliki hati dan melakukan hal yang hampir sama seperti yang pernah ia alami dulu. Ia membawa serta beberapa penduduk Vietnam dalam masa perang. Salah satu pengungsi yang masih anak-anak menangis memanggil nama adiknya. Kejadian yang sama persis yang seketika membawanya masuk kembali ke kejadian di mana ia kehilangan Maxson. Tanpa basa-basi lagi, Deok-soo terjun ke sungai dan menyelamatkan gadis kecil itu dan berusaha membawanya naik kembali ke atas kapal. Sementara Viet Cong tak juga menghentikan tembakannya, yang salah satunya tepat mengenai kaki Deok-soo. Hingga akhirnya pada tanggal 30 April 1975, Perang Vietnam benar-benar berakhir. Meski dengan kaki yang terseok-seok, Deok-soo pun dapat kembali ke keluarganya dan meneruskan toko Khot Bun yang selama ini dirawat oleh istrinya. Hal yang tak diketahui bahkan oleh keluarga besarnya adalah betapa berartinya toko Khot Bun buatnya, karena toko tersebut adalah satu-satunya lokasi di mana ayahnya pernah berjanji akan menemuinya saat berhasil menemukan Maxson. Meskipun pada akhirnya hingga saat ini sang ayah tak kunjung tiba, Deok-soo bahkan akan sangat marah apabila mendengar siapapun berbicara hal buruk tentang toko Khot Bun. Pada tahun 1983, bertetapan dengan musim panas di Plaza Seoul, ada sebuah acara televisi yang membuat acara untuk menyatukan kembali keluarga yang terpisahkan oleh Perang Korea beberapa tahun silam. Deok-soo ditemani oleh Dal-soo mencoba mencari keberadaan ayah dan adiknya di acara tersebut. Segala daya upaya telah diusahakannya untuk dapat menemukannya. Harapannya terus tumbuh setelah melihat beberapa tayangan yang mempertemukan beberapa keluarga yang bahkan ia pun turut menangis dan bahagia akan pertemuan mereka dan mereka dipersatukan kembali. Dengan penuh pengharapan tersebut, Deok-soo memenuhi panggilan KBS TV. Seluruh keluarganya pun menonton acara tersebut dari kejauhan. Detak jantung terus berdegup, menunggu dan terus menanyai serta menyamakan beberapa cerita keduanya untuk memastikan bahwa mereka berdua adalah keluarga yang dimaksud. Namun sayangnya yang dipertemukan dengannya bukanlah ayahnya yang telah lama hilang. Ibunya pun juga tak mengenali pria tersebut. Tangis air mata terus berderai mengaliri pipi ibunya. Tak lama dari itu, keajaiban benar-benar terjadi. Tim KBS kembali memanggil Deok-soo, di mana secara tiba-tiba seorang wanita yang mungkin adalah adik Deok-soo, tetapi Deok-soo menjadi terkejut saat mengetahui panggilan tersebut berasal dari Los Angeles, Amerika Serikat. Deok-soo sedikit tak bisa berkata-kata saat melihat layar di hadapannya memperlihatkan seorang wanita berparas Korea, namun tak dapat sedikit pun berbahasa Korea. Wanita tersebut menjelaskan bahwa sejak kecil dirinya diadopsi oleh keluarga Amerika dan tak mengingat apa nama Koreanya. Namun sepertinya ibunya yang hanya menyaksikan dari layar televisi terlihat sangat mengenali wajah wanita itu. Namun derai air mata wanita tersebut terus mengalir saat ia menceritakan kenangan yang tak dapat ia lupakan. Kenangan saat di pelabuhan Heongnam saat musim dingin. Ia digendong oleh kakaknya di punggungnya dan berjalan. Ia juga mengingat dengan jelas setiap kata kakaknya saat memarahinya, demi memastikan bahwa wanita tersebut adalah Maxson. Deok-soo meminta agar dirinya memperlihatkan tai lalat di belakang telinga kirinya, dan tangisannya semakin deras saat Deok-soo mengatakannya. Wanita Amerika itu benar-benar memiliki tanda yang sama. Ditambah lagi, wanita tersebut menyampaikan ucapan kakaknya yang terakhir untuknya. Dan dalam bahasa Korea, wanita tersebut mengatakan, "Ini bukan taman bermain. Kita tidak pergi untuk bersenang-senang. 운동장 아니다. 놀러 가는 게 아니다. 우리 바위 손 꽉 잡으라. 알았지? Pegang tanganku erat-erat, dan seketika keduanya pun menangis bahagia dan meyakinkan semuanya bahwa mereka benar-benar kakak beradik.
Ia pun melanjutkan dengan memperlihatkan pakaiannya yang saat itu ia gunakan. Pakaian dengan keadaan lengan robek. Seisi studio dan semua menyaksikan tayangan itu dibanjiri oleh tangisan bahagia. Mereka semua terisak dan terharu. Hingga akhirnya Maxun pun tiba menemui keluarganya. Ia memberikan penghormatan ala keluarga Korea untuk ibunya dan memeluk erat. Tangisan bahagia terdengar sangat kencang di rumah tersebut. Meski berbeda bahasa, namun ibunya nampak ingin mendengar banyak cerita dari putrinya yang telah lama hilang tersebut. Dan setelah setahun, ibunya meninggal dunia. Akhirnya salah satu impian Dokso sejak kecil telah terwujud. Ia berhasil menemukan Maxun. Ia pun telah berhasil menepati janjinya kepada ayahnya tercinta. Janji yang selama ini ia terus emban hingga usia telah merubah warna rambutnya. Dan saat inilah ia bersedia melepas toko Hotbunnya. Bukan karena lelah, tetapi karena orang yang istimewa tersebut juga tak akan mungkin datang menemuinya di sana. Film pun berakhir dengan menyisakan kebahagiaan di seluruh keluarga Dokso. Dan ia sendiri pun akhirnya dapat tersenyum bahagia meskipun tak dapat menemui ayahnya lagi. Dan film pun selesai.